Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Sangmong. Dengan menaiki sebuah kuda, kedatangannya ke Burma adalah untuk sebuah kajian ilmiah kepada Paman Tip yang merupakan tangan kanan dari seorang bangsawan bernama Tuan Nihan. Di sini Paman Tip menceritakan kisah Yupa, istri dari Tuan Nihan, yang suka berkebun dengan Sangmong, keponakan dari suaminya. Berawal dari orang tua Sangmong yang meninggal ketika dia masih sangat muda. Setelah orang tuanya meninggal, Sangmong kemudian diadopsi oleh pamannya yang bernama Nihan dan merawatnya sampai besar. Sangmong juga sudah dianggap oleh Paman Nihan seperti anak sendiri. Setelah beberapa tahun kemudian, Sangmong yang telah menyelesaikan pendidikannya di Bangkok, dia pun kembali ke rumah Paman Nihan. Sangmong juga seorang pria yang sangat baik perilaku, sopan santun dan kesederhanaannya. Hari-harinya pun dia habiskan hanya dengan membaca buku dan membantu Paman Nihan bekerja. Sangmong juga merupakan seorang pemuda yang sangat dingin terhadap wanita. Dia tidak terlalu tertarik dengan lawan jenisnya. Singkat cerita, suatu hari Paman Nihan pamit untuk menghadiri sebuah klub olahraga internasional di kota Bangkok. Namun di sela-sela acara tersebut, Paman Nihan tanpa sengaja bertemu dengan seorang janda cantik bernama Yupa. Dengan pesonanya yang sangat menarik dan modern, kemudian membuat Paman Nihan jatuh hati hingga mengajaknya untuk menikah. Singkat cerita, Paman Nihan pun menikah dengan Yupa dan membawa pulang ke rumahnya. Di sana Yupa disambut dengan hangat oleh para warga. Para warga yang menyambutnya dibuat terkesima dengan kecantikan dan keanggunan Yupa. Namun berbeda dengan sikap pelayan yang bernama Makhin yang terlihat tidak menyukai dengan kehadiran Yupa. Kemudian di malam harinya Nihan kembali mengadakan hiburan untuk merayakan kedatangan Yupa sekaligus memperkenalkan keluarga Nihan kepada Yupa. Sangmong yang merupakan keponakan dari Paman Nihan kemudian datang untuk memperkenalkan diri kepada istri pamannya tersebut. Namun di sini Yupa justru tertarik dengan ketampanan Sangmong. Dirinya pun mulai salah tingkah ketika Paman Nihan mengajak Sangmong untuk duduk bersamanya. Di keesokan harinya, Nihan mengajak Yupa untuk berkunjung ke ruangan Sangmong. Nihan berharap jika Yupa nantinya bisa merubah karakter Sangmong yang sangat dingin dan pendiam. Nihan juga sengaja menyuruh Sangmong untuk mengajak Yupa berburu ke hutan. Alih-alih berharap istrinya bisa merubah karakter Sangmong, Yupa justru terjebak dan jatuh cinta kepada keponakannya itu. Kemudian di suatu malam, saat Nihan sedang membaca buku, Yupa dengan sengaja mengajak suaminya untuk berkebun. Namun Nihan menolak ajakan istrinya dengan alasan sudah mengantuk. Yupa yang saat itu memang sedang ingin berkebun, dia justru secara diam-diam pergi menemui Sangmong dan memintanya untuk menanam singkong di kebun miliknya. Sangmong pun tak bisa menolaknya dan mereka pun memulai aktivitas berkebun di malam itu. Hari demi hari perasaan Sangmong kepada Yupa semakin terasa. Saat itu Sangmong pun sengaja mengajak Yupa untuk menemaninya berburu ke hutan. Namun di sini Yupa justru bercerita kepada Sangmong tentang mantan suaminya yang sering berlaku kasar kepada dirinya. Hingga hal itu membuat Sangmong akhirnya merasa kasihan dan menyadari kalau dirinya kini mulai tertarik dengan Yupa. Kebersamaan Sangmong dengan Yupa berlanjut hingga malam hari. Kala itu Nihan dengan sengaja menyuruh Yupa berdansa dengan Sangmong. Hal ini dia lakukan berharap agar bisa merubah sifat Sangmong yang dingin kepada wanita. Namun tanpa dia sadari kalau kini ternyata Sangmong sudah jatuh cinta kepada Yupa. Lalu di suatu hari Sangmong tiba-tiba sakit hingga mengalami demam tinggi. Hal itu pun kemudian membuat Yupa cemas dan sangat mengkhawatirkan keadaan Sangmong, begitu juga dengan Nihan. Namun di sisi lain saat itu Nihan harus memberitahu kalau dirinya dan Yupa akan pergi untuk mengurus bisnisnya di kota Bangkok. Yupa yang melihat kondisi Sangmong masih sakit dan membutuhkan perawatannya, dia pun kemudian berpura-pura hamil agar Nihan tidak mengajaknya pergi. Nihan yang mengetahui kalau istrinya ternyata sedang hamil, kemudian menyuruh Yupa untuk tinggal saja di rumah sambil merawat Sangmong yang sedang sakit. Singkat cerita, keesokan harinya Nihan pamit kepada istrinya dan juga Sangmong sebelum dirinya berangkat ke kota Bangkok.
Lalu setelah kepergian Nihan ke kota Bangkok untuk mengurus bisnisnya, ketika itu Yupa dengan sengaja pergi ke hutan untuk menarik perhatian dari Sangmong agar menyusul dirinya. Kemudian sesampainya di hutan, Yupa mulai berenang di sebuah air terjun. Dengan berlari, Sangmong menyusul Yupa masuk ke dalam hutan. Dia terus berlari sambil memanggil-manggil nama Yupa. Lalu setelah Sangmong bertemu dengan Yupa, mereka pun memulai aktivitas berkebun di dalam hutan tersebut. Dengan semangat, Sangmong mulai mencangkul lahan basah milik Yupa. Dan hal itu pun selalu mereka lakukan selama Nihan belum pulang dari kota Bangkok. Namun sayang kembalinya Nihan dari Bangkok, Mahin diam-diam memberitahu kedekatan istri Nihan dengan sang keponakan. Mendengar itu, Nihan tidak mempercayainya dan justru marah kepada Mahin. Kemarahannya itu pun membuat Nihan kemudian memukul Mahin. Singkat cerita, karena terus kepikiran dengan apa yang telah Mahin katakan, suatu hari Nihan yang semakin kesal dengan berita tersebut, dengan sengaja dia berpura-pura pergi ke kota Bangkok untuk membongkar hubungan yang telah istrinya sembunyikan. Dan rupanya benar saja, ketika Yupa dan Sangmong mengetahui kalau Nihan sudah pergi ke kota Bangkok, diam-diam mereka pun bertemu untuk bercocok tanam seperti biasa. Namun ternyata kepergian Nihan hanyalah settingan, karena dia sengaja melakukan hal itu untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan Yupa dengan Sangmong yang selama ini telah mengkhianatinya. Melihat kelakuan istri dengan keponakannya, Nihan pun menangis setelah dia benar-benar menyaksikan dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di keesokan harinya, Nihan memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Setelah mereka menerima hukuman tersebut, mereka justru tertawa bahagia. Hal itu karena mereka menganggap hukuman itu hanyalah sebagai lelucon. Kini hari-hari Sangmong dan Yupa pun merasa kalau dunia hanya milik mereka berdua. Namun kegembiraan itu ternyata tidak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian mereka saling membenci satu sama lain, sehingga mereka berdua pun meminta pengampunan untuk dibebaskan. Namun Nihan justru menawarkan pistol sebagai satu-satunya jawaban atas penolakan. Yupa sendiri kemudian mencoba melarikan diri ke hutan hingga dia menemukan sebuah kampak untuk memotong rantai. Akan tetapi di sini mereka justru berdebat karena Yupa menolak kalau rantai tersebut dipotong. Karena jika itu dipotong, Yupa takut kalau nantinya Sangmong akan meninggalkan dirinya. Lalu di saat mereka sedang berdebat, Nihan dan anak buahnya pun akhirnya berhasil menemukan mereka dan menangkapnya untuk kemudian dibawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, lagi-lagi Nihan memberikan mereka pilihan yang sulit, sehingga Sangmong yang menyadari kalau Yupa kini telah berbadan dua, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri terlebih dahulu. Yupa yang mengetahui Sangmong akan melakukan hal tersebut, berusaha untuk merebut pistol dari tangan Sangmong, namun secara tak sengaja pistol tersebut justru mengenai Yupa hingga membuatnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sangmong yang kini telah kehilangan Yupa membuatnya harus mengalami gangguan kejiwaan dan film pun selesai. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a